Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi merupakan suatu proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, individu dan departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan tidak akan tercapai manakala mereka mengejar kepentingan dari masing-masing pihak. Kebutuhan akan organisasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Menurut James D. Thompson, dalam buku Handoko ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu yang pertama saling ketergantungan yang menyatu atau disebut juga dengan pooled interdependence, yang kedua saling ketergantungan yang berurutan atau disebut juga dengan sequential interdependence, dan yang ketiga saling ketergantungan timbal balik atau disebut juga dengan reciprocal interdependence. Pada gambar ini mungkin akan lebih memperjelas teman-teman dalam memahami apa perbedaan dari jenis saling ketergantungan dalam satuan organisasi. Tadi yang pertama ada pooled interdependence atau saling ketergantungan yang menyatu. Ketergantungan semacam ini tidak membutuhkan interaksi, dan ketergantungan ini terjadi apabila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan hariannya. Akan tetapi, tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Contoh, organisasi dengan bentuk konglomerasi mempunyai divisi yang berbeda satu sama lain dan antar divisi tersebut tidak saling terkait. Jadi tidak membutuhkan banyak koordinasi dalam pooled interdependence ini. Kemudian yang kedua tadi sequential interdependence atau saling ketergantungan yang berurutan. Ketergantungan dalam bentuk ini ditandai dengan dipakainya output suatu bagian sebagai input dari bagian lainnya. Tingkat ketergantungan antar bagian itu akan lebih kompleks dibandingkan dengan pooled interdependence, tetapi pengaruhnya masih bergerak ke satu arah. Kalau dalam gambar ini contohnya adalah output dari departemen pembelian itu dibutuhkan sebagai input departemen produksi. Tapi koordinasinya bersifat satu arah gitu ya. Jadi tidak saling timbal balik. Nah, berbeda lagi dengan yang reciprocal interdependence atau saling ketergantungan timbal balik. Ketergantungan semacam ini timbul apabila antar bagian saling mempengaruhi satu sama lainnya dan terjadi hubungan saling memberi dan menerima antar satuan dalam organisasi. Ini adalah 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan yang ada di dalam organisasi. Masalah-masalah pencapaian koordinasi. Untuk mencapai koordinasi yang efektif tentu tidak mudah, karena dengan terspesialisasinya pekerjaan akan semakin meningkatkan kebutuhan akan organisasi. Paul R. Lawrence dan J. W. Lorch mengemukakan bahwa ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara macam-macam individu dan departemen di dalam organisasi. Menurut mereka, perbedaan tersebut mempersulit dalam mencapai koordinasi yang efektif. Perbedaan tersebut adalah perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, perbedaan dalam orientasi waktu, perbedaan dalam orientasi antar pribadi, dan juga perbedaan dalam format struktur. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, jadi menunjukkan bahwa masing-masing bagian dalam organisasi memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Tujuan berbeda itu disebabkan tingkat kepentingan yang berbeda juga. Misalnya, bagian produksi biasanya menekankan pada efisiensi proses produksi, tapi di bagian pemasaran tujuannya adalah menjual barang yang bervariasi. Jadi tentu memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan dalam orientasi waktu.
Perbedaan ini dapat dilihat dari orientasi waktu yang lebih pendek yang dimiliki oleh bagian produksi misalnya dibandingkan dengan bagian riset dan pengembangan yang memiliki orientasi waktu yang lebih panjang. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Nah, ini berhubungannya dengan gaya interaksi. Jadi kegiatan produksi misalnya memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya berjalan lancar. Sedangkan di bagian penelitian dan pengembangan mungkin akan lebih suka pengembangan kreativitas karena tidak diburu-buru oleh waktu. Nah, yang keempat adalah perbedaan dalam formasi struktur. Dibandingkan dengan bagian personalia gitu misalnya, bagian produksi memiliki prosedur yang lebih jelas dan formal, di mana kuantitas dan kualitas diawasi secara ketat. Nah, proses evaluasi dan balas jasa juga dilakukan dengan formal, sehingga berbeda nih dengan bagian lain, misalnya tadi adalah bagian personalia. Ini penjelasannya. Nah, ada 3 pendekatan pencapaian koordinasi yang efektif. Pendekatan yang pertama adalah menggunakan teknik-teknik manajemen dasar, kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial, dan yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Kita akan bahas satu-satu. Untuk pendekatan menggunakan teknik manajemen dasar, itu ada hierarki manajerial. Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Kemudian rencana dan penetapan tujuan. Ini pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran yang sama. Yang ketiga, aturan dan prosedur adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian rutin sehingga lebih efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutinnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial. Di sini ada sistem informasi vertikal dan juga lateral. Kalau vertikal itu tentunya dari bentuknya garis lurus ya, dari atas ke bawah, sedangkan kalau hubungan-hubungan lateral itu biasanya hubungan-hubungan yang ke samping. Kalau sistem informasi vertikal, ini adalah peralatan melalui mana data disalurkan melalui tingkatan-tingkatan yang ada di organisasi. Kalau hubungan lateral itu melalui pemotongan rantai perintah. Hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan itu ada. Ada beberapa hubungan lateral seperti kontak langsung antar individu, panitia, dan juga satuan tugas. Pendekatan yang ketiga itu mengurangi kebutuhan akan organisasi. Di sini ada penciptaan sumber daya tambahan dan juga penciptaan tugas yang dapat berdiri sendiri. Kalau penciptaan sumber daya tambahan ini artinya memberikan kelonggaran bagi satuan kerja. Penambahan tenaga kerja, bahan baku, waktu, tugas diperingan, dan masalah yang timbul tentunya diharapkan akan berkurang. Kemudian yang kedua, penciptaan tugas yang tepat dapat berdiri sendiri. Mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan organisasi, kelompok tugas yang berdiri sendiri, diserahi satu tanggung jawab penuh salah satu organisasi operasi atau perusahaan. Rentang manajemen. Rentang kendali atau span of control ini disebut juga dengan span of management, span of executive, atau juga span of authority. Jadi istilahnya banyak ya yang digunakan. Rentang kendali ini adalah batas jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Rentang kendali menggambarkan jumlah orang yang harus melapor kepada seorang manajer. Dengan demikian, ini akan meningkatkan rentang kendali yang berakibat pada menurunnya jumlah lapisan hierarki pada suatu organisasi. Atau akibat lainnya, semakin berkurangnya kerumitan organisasi serta berkurangnya biaya manajerial yang disebabkan struktur organisasi yang semakin sederhana serta semakin sedikitnya manajer yang harus dipekerjakan.
Namun demikian, keunggulan itu akan dilemahkan oleh menurunnya efektivitas organisasi yang disebabkan munculnya sumbatan informasi dan pengambilan keputusan, di mana seorang manajer diharuskan menerima dan menganalisis informasi serta membuat keputusan terlalu banyak, di samping harus mengarahkan kegiatan bawahan yang juga terlalu banyak. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan juga bahwa ada istilah-istilah lain dalam penyebutan tentang manajemen. Ada span of control, span of authority, span of attention, dan juga span of supervision. Berapa jumlah rentangan yang ideal? Ada dua alasan utama mengapa penentuan tentang manajemen yang tepat adalah penting. Yang pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarnya rentangan dapat berarti bahwa manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien karena tidak bisa lebih fokus kepada bawahan-bawahannya. Rentangan yang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Artinya, rentangan manajemen ini harus sesuai, harus tepat, karena akan menyebabkan hal yang buruk ketika terlalu besar ataupun terlalu sempit. Kemudian ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol dengan banyak pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Kalau tol itu bentuknya ke atas ya, lebih ramping. Yang kedua, rentangan manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti tingkatan manajemen semakin sedikit. Jadi dia penyebaran SDM-nya itu lebih ke samping, makanya disebutnya dengan flat. Meskipun bermaksud menemukan jumlah yang pasti, jumlah rentang manajemen yang ideal, tetapi tidak ada jumlah yang mutlak dapat ditentukan, karena tergantung pada banyak variabel seperti besarnya organisasi, teknologi, spesialisasi, kegiatan rutin, tingkatan manajemen, dan sifat pekerjaan lainnya. Henry Vail mengemukakan jumlah maksimum yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Sedang setiap kepala pengawas hanya dapat mengawasi 3 atau 4 pengawas produksi saja. Ada pendapat lain yang menyatakan jumlah rentangan antara 3-8 bawahan dan sebagainya. Tentu akan banyak pendapat dari berbagai ahli, namun keputusan pastinya, jumlah tepatnya itu akan selalu disesuaikan dengan kondisi di perusahaan atau organisasi masing-masing. Untuk mengetahui jumlah hubungan potensial yang mungkin terdapat antara manajer dengan bawahannya, dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana R menunjukkan jumlah hubungan dan N adalah jumlah bawahan yang ditugaskan pada kelompok komando manajer. Berikut adalah contoh perhitungannya, bisa teman-teman pelajari. Alasan digunakan tentang manajemen yang melebar. Yang pertama, mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Sehingga lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi, lebih besar kemungkinan terjadinya penyimpangan. Jadi kalau lebih melebar, diharapkan dapat lebih tepat apa yang harus disampaikan. Kemudian penambahan tingkatan manajemen juga memakan biaya. Penggunaan sumber daya manajer menjadi efisien. Kalau tadi melebar, sekarang alasan digunakan tentang manajemen yang menyempit. Yang pertama, moral dan produktivitas karyawan akan meningkat. Yang kedua, rentangan yang terlalu melebar berarti manajer tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perseorangan. Karena yang harus dihandle jumlahnya akan lebih banyak ketika melebar, sehingga hubungan personal antar individunya, antar pekerja mungkin akan lebih minim. Kemudian yang ketiga, koordinasi berkembang baik, karena setiap individu harus mengelola fungsi sendiri dan dengan bantuan minimum dari atasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama, ada kesamaan fungsi-fungsi.
Jadi semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan akan semakin melebar. Kalau kedekatan geografis, semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisiknya, maka rentangan semakin melebar. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, rentangan akan semakin melebar. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan akan semakin melebar. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan akan semakin melebar. Yang keenam, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentangan akan semakin melebar. Pedoman lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan rentang manajemen mencakup beberapa faktor. Ada faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi, faktor-faktor yang berhubungan dengan bawahan, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan. Kalau yang berhubungan dengan situasi, rentang manajemen dapat relatif melebar ketika pekerjaannya bersifat rutin, kemudian operasi-operasinya stabil, pekerjaan bawahannya sejenis, bawahan dapat bekerja tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Prosedur dan metode dibuat secara baik dan telah diformalisasi. Pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, faktor yang berhubungan dengan bawahan. Rentang manajemen dapat relatif melebar ketika bawahan adalah terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan ketat. Nah, ini biasanya untuk instansi yang membutuhkan kreativitas tingkat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan. Rentang manajemen dapat relatif melebar ketika manajer adalah terlatih baik dan berkemampuan tinggi, kemudian manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya, manajer tidak mempunyai kegiatan tambahan lama pengawasan dilaksanakan, dan manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada yang ketat. Baik, itu adalah materi yang kita bahas dalam pertemuan ke-6 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.